Indonesian Corruption Watch atau ICW meminta Polri membuka data pembelian gas air mata. Permintaan itu karena berdasarkan hasil kajian ICW bersama Trend Asia, ditemukan nilai kontrak pembelian gas air mata sejak 2013 sampai 2022 oleh Polri mencapai 2,01 triliun rupiah. Ini sekolah nih guys. Untuk apakah stok pembelian gas air mata sebanyak itu akan dipergunakan? Padahal kondisi masyarakat Indonesia dalam kondisi stabil dan tidak memerlukan senjata pengurai massa sebanyak itu. Apakah ada skenario terselubung seperti yang belum lama terjadi di Pulau Rempang, Batam? Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Memberikan satu keadilan kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada kami ya Allah. Hanya Rahman Rahim-Mu yang memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim kepada kami ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Dengarlah jeritan kakek moyang kami ya Allah, dengan jerih payah mengharungi hutan perantara, membuka hutan untuk kami, anak cucunya yang saat ini tengah memperjuangkan harta yang telah diperjuangkan, yang telah diberikan oleh kakek moyang kami ya Allah. Amin ya Allah. Mereka berjuang dengan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa mereka ya Allah. Amin ya Allah. Dipertaruhkan untuk kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah sebagai anak cucunya, agar kami bisa mempertahankan jeripaya kakek moyang kami ya Allah. Nenek kami siang malam sedih ya Allah, menangis cerita hatinya ya Allah, melihat anak cucunya berdiri di tengah jalan memperjuangkan nasib kampungnya siang malam di tengah panas, hujan, lapar, tidak peduli ya Allah. Engkau yang tahu bagaimana cara menghukum orang-orang yang zalim kepada kami, orang-orang yang zalim kepada orang yang lemah, orang-orang yang zalim kepada orang tidak mampu ya Allah. Amin. Yang mengambil hak-hak kami ya Allah. Amin. Yang mengambil segala sesuatu yang sudah dimiliki, yang sudah diperjuangkan oleh kakek moyang kami. Amin, untuk kami ya Allah. Lagi dan lagi gas air mata kembali menjadi saksi bisu setelah bentrok antara aparat dan warga sipil terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Setelah aparat memaksa masuk ke kampung adat untuk melakukan pengukuran lahan demi kepentingan proyek strategis nasional. Mirisnya, menurut informasi yang beredar mengatakan nih, ada penembakan gas air mata yang mengenai 2 bangunan sekolah dan 11 siswa dilarikan ke rumah sakit. Dan ada 6 warga juga nih yang ditangkap oleh polisi karena dianggap sebagai provokator. Sebenarnya ada apa sih dengan masalah ini? Nah, dikutip nih teman-teman dari BBC News Indonesia, sebanyak 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional yang bernama Rempang Eco City. Sebagian masyarakat adat menolak nih direlokasikan karena imbasnya proyek ini dikhawatirkan akan kehilangan rumah hidup mereka. Sementara BP Batam beralasan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kejadian bermula nih teman-teman ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 kemarin bahwa Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang disingkat dengan BP Batam serta pihak berwenang akan memaksa masuk ke daerah Rempang itu buat melakukan pengukuran. Nah, dengar kabar itu, esok harinya pada pagi hari para warga berkumpul nih di jembatan yang bernama 4 Barelang. Nah, di saat itu juga warga melihat nih ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, TNI sampai di Batam membentuk barisan di depan jembatan mereka. Aparat gabungan itu kemudian bergerak nih ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Jadi posisi itu udah kayak bentrok ya teman-teman. Kemudian Kapolresta Barelang nih, Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur. Ketika aparat mulai meraksak masuk nih ke daerah kampung itu, terjadi deh lemparan batu dari arah warga. Nah, aparat membalasnya nih dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata. Gas air mata itu dilaporkan masuk ke kawasan sekolah yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang.
Ketika di sekolah itu, warga dan guru meminta nih tidak ada penembakan gas air mata ke pihak aparat karena banyak anak-anak SD di sana. Tapi sayangnya tiba-tiba gas air mata itu udah ada di atap sekolah, teman-teman. Di saat itu juga para guru dan murid di sekolah langsung lari terbirit-birit keluar sekolah. Beberapa dari mereka juga banyak nih yang jatuh sampai sakit. Warga lainnya yang bernama Rohima mengatakan ada 11 siswa yang dilarikan ke rumah sakit. Nah, di sini ada dua pandangan ya teman-teman dari dua sisi nih. Sekarang coba kita ulas dari pengakuan dari sisi pihak aparatnya. Dimana kala itu menurut pengakuan aparat, jauh-jauh hari soal ini sudah disosialisasikan. Dan dari 6 orang warga yang ditangkap itu, mereka melakukan sweeping. Katanya sih banyak juga yang membawa senjata tajam sampai bom molotov. Sementara pihak aparat tidak bisa lagi nih melawan, selain membubarkan mereka dengan gas air mata. Sebenarnya apa sih yang akan dibangun sampai menimbulkan bentrokan antar masyarakat sipil dan aparat? Nah, ini dia profil proyek Rempang Eco City, teman-teman. Bernama Proyek Rempang Eco City, di mana proyek ini masuk daftar proyek strategis nasional pada tahun 2023 ini. Mengutip nih dari situs BP Batam, kawasan ekonomi ini rencananya dikembangkan di lahan seluas 7.000 hektar atau sekitar 45.000% dari total luas Pulau Rempang. Nah, pengembang Pulau Rempang mencakup nih kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang integrasi. Di sana agar bisa bersaing juga dengan negara tetangga katanya seperti Singapura dan Malaysia. BP Batam memperkirakan nih investasi pengembangan Pulau Rempang ini mencapai 381 triliun dan akan menyerap 306.000 tenaga kerja sampai 2080. Jadi ada dampak positifnya juga ya teman-teman ya. Tapi masalah bentrok ini nih yang sampai sekarang ini menjadi perdebatan kita semua.